Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah nikmat hidup, nikmat nafas, nikmat umur, nikmat nyawa. Mudah-mudahan ini bisa menambah amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari kemarin sampai hari ini ya, mungkin saudara-saudara kita atau tetangga atau teman dekat yang sudah mendahului kita ya, mereka menghadap Allah dengan segala upaya yang telah dilakukannya, diamalkannya ketika hidup di dunia. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita, tauladan kita dalam kehidupan. Tidak bosan-bosannya kita sebagai umat yang tidak pernah melihat Nabi kita ya, yang belum pernah menyaksikan ya seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, siapa yang beriman kepadaku padahal dia tidak pernah melihatku ya, maka aku menjadi saksi bahwa dia termasuk min ashabil jannah, penghuni surga. Nah, inilah kenapa iman itu tidak kelihatan ya. Iman itu sesuatu yang gaib ya, sesuatu yang antara dirinya dengan Allah saja ya. Kalau Islam adalah amalan dohir, syahadat dengan suara ya, kemudian sholat dengan gerakan bisa dilihat ya, kemudian berpuasa ya, kemudian amalan haji. Tetapi kalau iman ini adalah sesuatu yang tidak bisa disaksikan, tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan oleh dirinya dengan Allah ataupun orang lain ya, dengan dirinya. Baik, saya sedikit mengingatkan kembali membuka surat Al-Ankabut ya. Surat Al-Ankabut ini ayat yang ke-40. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan fakullan akhadna bidzambih. Ya. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Ya, ini surat Al-Ankabut ya. Al-Ankabut artinya apa Pak? Laba-laba ya. Jadi laba-laba ya dipakai oleh Allah untuk sebuah nama apa? Surat Al-Ankabut ya. Karena di sini ada sebuah perumpamaan. Orang yang menyembah Allah, menyembah selain Allah, itu seperti orang yang membuat rumah dengan apa? Sarang laba-laba. Artinya kalau kejatuhan sedikit pun akan apa? Runtuh. Ya, tidak memiliki apa? Kekuatan. Seperti itulah orang yang
beribadah kepada selain Allah. Dia tidak memiliki pegangan yang kuat. Nah, ayat ini menjadi pengingat kita. Fakullan akhadna bidzambih. Ya. Setiap masing-masing orang ya itu akan diazab oleh Allah karena dosanya. Jazakallahu. Artinya kalau seseorang melakukan sebuah kesalahan kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah akan memberikan ujian atau cobaannya atau musibahnya ya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Nah, di sini Allah menceritakan kaum terdahulu ya, apa saja yang ditimpakan kepada mereka. Nah, kita lihat di sini faminhum man arsalna alaihim hasiba. Ya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ya. Jadi umat-umat terdahulu itu kalau melakukan kesalahan, melakukan dosa, itu langsung dihujani apa? Dengan batu. Ya. Belum lama ini ada hujan es kristal tuh Pak ya, nggak tahu di mana tuh. Ya di luar negeri kayaknya ya. Hujannya batu es kristal ya. Bahkan juga di Indonesia juga ada di sebelah di luar ya sebagian ya. Nah, ini mengingatkan kita bahwa ya ayat Quran tidak akan pernah meleset. Ya. Dalam sejarah pernah terjadi pada kaumnya Tsamud, kaumnya Ad, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, gitu ya. Maka Allah mengingatkan kembali, faminhum man arsalna alaihim hasiba. Satu, ada di antara umat-umat dulu itu kami hujani dengan hujan batu karena perbuatan apa? Dosa yang mereka lakukan dan tidak bertaubat kepada Allah. Nah, yang kedua, wa minhum man akhadat husayhat. Ada di antara mereka kami kirim suara petir yang sangat kencang sehingga memecahkan apa? Gendang telinga. Ya. Kita kalau plap gitu Pak ya, langsung tutup telinga itu Pak ya. Kalau enggak delik atau ngiyup di bawah pohon pisang gitu waktu kecil dulu Pak ya, langsung itu ya. Itu kilatan petir. Itu tidak hanya kilatan petir, itu suara yang betul-betul apa? Memecahkan gendang telinga. Gitu ya. Itu azab yang Allah timpakan kepada umat zaman dahulu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, wa minhum man khasafna bihil ard. Dan di antara mereka kami benamkan ke dalam bumi. Masya Allah ya. Jadi ada ya umat yang ketika melakukan kesalahan itu langsung Allah masukkan ke dalam bumi. Wis ini nggak manfaat, timbun sisan gitu Pak ya, ditimbun. Ya. Dan itu sampai hari ini terjadi ada, gitu ya. Nah, biasanya kaum yang seperti ini kata Allah, ya, itu kaum yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom, ya, kaum yang menyalahi fitrahnya, ya, yang mereka itu justru disebutkan dalam sebuah ayat yang lain. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Wahai kaumku, kenapa engkau mendatangi ya laki-laki padahal kamu laki-laki gitu ya. Walutan idh qala liqaum atatuna al-fahishata, mengapa engkau mendatangi perbuatan yang keji ya, fahisyah, perbuatan yang menjijikkan ya. Maka perbuatan kaum Nabi Lut ya itu belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya ya, tetapi dilakukan oleh kaum setelahnya sampai hari ini ya.
Dan kalau itu sudah menyebar di sebuah tempat, nggak ada orang yang mengingatkan, nggak ada orang yang mencegah, nggak ada orang yang memberikan hukuman, maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan terjadi. Ya. Wa minhum man khasafna bihil ard, dan di antara mereka aku tenggelamkan ya ke dalam apa? Ke dalam bumi. Ya. Maka seperti itulah perbuatan dosa. Ya. Dia akan menghancurkan ya semuanya. Bahkan orang yang tidak salah itu kena dampaknya, kena efeknya. Maka dalam surat At-Taubah itu disebutkan ya, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian ya, karena azab ini tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tetapi menimpa orang-orang yang beriman. Kalau kapan? Jazakallahu khairan. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, ya, maka kita sudah punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat ya, wa minhum man aghraqna, dan ada di antara mereka umat-umat kami itu ya, kami tenggelamkan. Subhanallah ya. Jadi kita terhadap sebuah bencana kita wajib menolong ya. Terhadap sebuah bencana kita harus menolong dengan doa, dengan kemampuan, dengan material, semuanya ya. Tetapi dengan sebab terjadinya bencana kita harus mengingatkan ya. Kenapa? Karena ini bab daripada diutusnya Nabi kepada manusia. Jadi Nabi itu membawa 3 misi besar. Yang pertama adalah syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya. Rasulullah itu yang pertama adalah syahidan, sebagai saksi. Ya Allah, aku bersaksi bahwa Islam sudah saya sampaikan. Ya Allah, aku bersaksi orang yang beramal soleh dia masuk surga. Ya Allah, aku bersaksi orang yang beriman dia masuk surga. Itu Rasulullah sebagai saksi. Ya Allah, aku bersaksi di hadapanmu bahwa semua kebaikan ini sudah saya sampaikan ke umatku. Itu syahidan. Yang kedua, Allah itu adalah apa? Rasulullah adalah mubasyir. Mubasyir itu pemberi kabar gembira. Jadi siapapun yang beramal dan beriman, maka dia akan mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Ya, kata beliau ya, Syekh Muhammad ahli tafsir mengatakan apa? Kabar gembira di dunia dan kabar gembira di akhirat. Kabar gembira di dunia adalah orang yang beriman itu hidupnya bahagia. Nah, nanti kalau ada orang nggak beriman hidupnya nggak bahagia, Pak, ya, itu ada yang keliru, ya. Nah, kebahagiaan orang yang beriman itu, ya, sifatnya apa? Bisa batiniyah, secara batin atau secara zahir. Bisa jadi orang secara zahirnya dia itu sengsara, ya, atau bahkan sulit, berat, tetapi secara batin, ya, maka dia apa? Bahagia. Ya, maka kebahagiaan itu letaknya di mana? Fil qalb, dalam hati. Maka Rasulullah mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat gambarmu, bentukmu, rupamu, tetapi apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat hati kalian. Maka kan ada itu, Pak, ngapunten, di medsos itu kan orang saling menghina karena bentuk muka, bentuk wajahmu elok, sampai menghinanya itu betul-betul keterlaluan. Ini nggak boleh. Kenapa? Ini bab menghina ciptaan Allah. Siapa yang mau dilahirkan dalam kondisi seperti ini? Ya, ini semuanya adalah pemberian Allah. Maka nggak boleh kita itu apa? Menilai seseorang karena apa? Zahirnya.
Maka Rasulullah mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Ya, Allah tidak pernah melihat ya bentuk rupamu, ya, tetapi Allah melihat apa? Hati. Kalau kita lihat Abu Jahal, Abu Lahab, itu adalah orang yang sangat ganteng, Pak. Ya, istrinya itu namanya siapa? Siapa, Ustaz? Ummu Jamilah. Ummu Jamilah itu ibu yang paling cantik. Itu namanya Jamilah itu. Karena ada orang yang namanya Jamilah tapi hatinya enggak Jamilah, Bu, ya. Ada kan, Bu, ya. Itu ya. Nah, maka Allah melihatnya apa? Hati, ya. Hati ini adalah patokan. Maka di dalam Quran itu selalu disebutkan 3, ya. Qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun salim, Mbak, ya, sering dengar ya. Qalbun salim, hati yang sehat. Yang ketiga qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, ini pembagian ini disebutkan dalam Quran. Ya, qalbun marid, hati yang sakit itu hatinya orang munafik. Ya, hatinya itu sakit. Kalau enggak diobati bisa parah. Kalau diobati dia sadar bisa sembuh. Gitu ya. Nah, hati orang yang beriman itu qalbun salim, selamat. Hatinya itu sehat. Sehat dari penyembahan kepada selain Allah, ya, sehat dari hasad, sehat dari dengki, ya, sehat dari takabur. Itu namanya hatinya orang mukmin, qalbun salim. Nah, ada hati itu qalbun mayit, udah nggak bisa dinasihati. Ya. Mendengarkan bacaan Quran nggak ngefek, mendengarkan nasihat nggak ngefek, ya, itu namanya qalbun mayit, hatinya itu sudah mati. Nah, hati yang mati ini adalah hatinya orang yang tidak beriman. Maka Quran mengatakan apa? Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anggartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Sama saja kamu kasih nasihat ataupun tidak, mereka itu tidak beriman. Itu ya. Itu namanya hati yang apa? Hati yang mati. Baik, ahibat fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Wa minhum man aghraqna. Nah, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Contohnya siapa? Fir'aun. Ya. Fir'aun ini matinya ditenggelamkan oleh Allah. Ya. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan, ya, bawalah seluruh orang-orang yang beriman, berjalanlah, jangan kamu tengok ke belakang, sudah jalan lurus, ya. Ternyata dipertemukan dengan sungai, ya. Maka diperintahkan, ya, Allah berfirman kepada Musa alaihissalam untuk apa? Fadrib bi asaqal hajar, ya, untuk memukulkan apa? Tongkat yang dia pegang. Ya, bukan karena kalau sekarang mungkin dianggapnya ini tongkat apa, Pak? Sakti itu, Pak, ya. Padahal itu atas perintah Allah, gitu ya. Dipukulkan sudah, ya. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya itu 2 kali. Yang pertama, lemparkan tongkatmu. Tongkatnya menjadi apa? Ular besar yang makan, ya, sihir atau ular-ular kecil yang dibuat oleh tukang sihirnya Fir'aun. Yang kedua, ya, pukullah lautan ini. Maka lautan itu terbelah menjadi apa? Menjadi 2. Dan itu diabadikan oleh Allah, jasad Fir'aun itu di dalam juz 12 kalau tidak keliru. Ya. Nah, di situ disebutkan bahwa wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan begitulah kami selamatkan jasad Fir'aun, ya, untuk pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Nah, maka jasad Fir'aun atau Ramses, ya, sampai hari ini tetap ada di Mesir, nggak boleh dipindah dia. Karena itu apa? Menjadi janji Allah di dalam Al-Qur'an, ya. Wa kadzalika nunajjika bi badanika. Aku selamatkan Fir'aun itu dengan jasadnya. Jadi itu memang asli jasadnya Fir'aun, ya. Tapi untuk melihat jasadnya Fir'aun itu sekarang tuh masuk itu, Pak. Masuknya bayar itu, kayak museum itu, ya.
Para ulama ada yang mengatakan nggak boleh ya melihat ya jasadnya Fir'aun bayar lagi gitu ya. Ya sudah melihat jasadnya orang yang paling durhaka di muka bumi. Bayangkan ya, Fir'aun itu menyembelih bayi pada waktu itu dalam sirah itu ya itu 10.000 dibunuh dengan tangannya sendiri ya, bayi itu ya, yang ibu-ibu hamilnya 9 bulan itu ditunggui sampai lahir laki-laki langsung diambil, lahir perempuan dibiarkan ya. Berbeda pada zamannya Quraisy ya, Quraisy itu kalau lahir perempuan langsung dikubur, lahir laki-laki wah langsung dipesta itu Pak ya, itu ya. Jadi setiap masa itu selalu apa, berbeda itu ya. Ini taib wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun, dan Allah tidak zalim kepada mereka. Jadi kalau hari ini Allah memberikan sebuah ujian ya kepada manusia, bentuknya adalah bencana-bencana yang disebutkan ini ya, maka kita apa, harus memperbanyak introspeksi ke dalam dengan apa, memperbanyak istighfar ya, kemudian tidak melakukan perbuatan yang sama ya, perbuatan yang keliru yang sama yang sudah dilakukan, bertobat kemudian dilakukan kembali ya. Kemudian apa namanya, taubat jama'i, taubat bersama-sama. Kenapa? Dalam sebuah tempat atau sebuah daerah atau sebuah kampung, ketika terjadi sebuah maksiat satu orang saja, itu bisa mempengaruhi apa, rusaknya kampung tersebut. Maka dalam surat At-Taubah tadi sebutkan apa? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian terhadap sebuah musibah yang akan menimpa ya, tidak hanya orang-orang yang zalim saja, bahkan orang yang beriman itu akan kena ya. Salahku apa sampean ya? Salah saya apa? Padahal saya nggak berbuat salah ya. Salahnya apa? Salahnya mungkin tidak amar ma'ruf nahi mungkar, itu ya. Jadi ketika ada kemungkaran, maka kita harus saling menasihati, mengingatkan. Taib. Nah, kemudian kita lihat dalam surat Az-Zumar ya. Di dalam surat Az-Zumar ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam ayat yang ke-8. Nah, kita lihat nanti kalau sampai ayat ke-10 ya. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu. Ini sifat karakter orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apa itu? Wa idza massal insan. Dan apabila manusia ditimpa bencana. Ya. Dan apabila manusia diberikan oleh Allah cobaan atau bencana, dzurrun, da'a rabbahu, maka langsung seketika itu dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Ya. Biasanya begitu enggak Pak? Jadi kalau dikasih musibah langsung diangkat tangan. Dia berdoa kepada Allah ya. Meminta ya Allah ya, hilangkan musibah ini, selesaikan musibah ini. Da'a rabbahu muniban ilaihi. Apa muniban ilaihi? Kembali kepada Allah. Aku bertobat ya Allah. Aku minta ampun ya Allah. Ya. Nangis-nangis ya. Kemudian apa? Summa idza khawwalahu. Kemudian setelah, khawwal di sini maknahu adalah a'tahu. Setelah dia diberi nikmatan minhu ya, kenikmatan. Jadi diangkat musibah itu dan diberi oleh Allah kenikmatan ya. Nasya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Dia lupa terhadap apa yang dimintakan dulu sebelum musibah itu datang ya. Jadi dia lupa ya. Jadi sudah diangkat kemudian lali, wis enggak ibadah lagi, sholat ditinggalkan, azan lewat begitu saja ya, perjudian merajalela ya, bahkan mungkin apa namanya ngapunten ya, prostitusi enggak ada orang mencegah ya. Sampai seperti itu, muniban ilaihi ya.
Maka ketika sudah terjadi sampai seperti itu ya, wa ja'ala lillahi andadan liyudhilla an sabilihi. Jadi setelah Allah memberikan kenikmatan, ya semuanya kenikmatan dunia itu diberikan. Ya, setelah Allah mengangkat musibah diberikan kenikmatan, ya. Kemudian dia ini menjadikan Allah itu sebagai tandingan. Ya. Bagaimana menjadikan Allah sebagai tandingan? Ya. Gunung Pak? Gunung Merapi meletus. Ya. Ketika selesai meletus, ya, sudah mulai normal, orang memberikan persembahan lagi ke Gunung Merapi. Kepala kerbau contohnya disembelih itu Pak ya. Atau setelah tsunami selesai, orang memberikan sesaji lagi ke lautan. Ya, mereka meminta keselamatan. Ya. Ini namanya menjadikan Allah sebagai tandingan dalam peribadahan. Ya. Jadi Allah tidak membutuhkan wasilah, ya, kita dalam beribadah. Ketika kita minta kepada Allah, sudah berdoa, Allahumma ighfir dzanbana wa tahhir qalbana, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana. Sudah kita langsung berdoa kepada Allah, ya. Tidak perlu dengan wasilah nyembelih kerbau, diberikan ke pohon besar contohnya Pak ya, atau ke gunung atau ke lautan, atau dibuang ke jembatan, atau ditaruh di tengah jalan raya itu. Sampai ada seorang syekh itu tanya, saya setiap pagi kalau jalan pagi itu selalu menemukan bunga gitu ya. Di mana Syekh? Di tengah jalan. Bukan di sawah Pak, di tengah jalan, di perempatan itu Pak. Apa maksudnya? Yes, nanti aja tak terangkan saya di luar majelis gitu ya. Jadi ya mungkin maunya itu bagus Pak, tapi di situ di situ dia telah menjadikan Allah itu sebagai perantara, sarana dalam beribadah, dan itu tidak pas, kurang. Baik ya. Jadi sifat karakter orang kafir itu 3 ya. Kalau dia dikasih musibah, dia ndonga ning Allah tenanan, minta untuk diselamatkan. Setelah dihilangkan, diberi oleh Allah kenikmatan, dia itu lupa. Ini yang kedua. Setelah lupa, justru membuat tandingan dalam ibadah. Nah, ini lebih parah lagi ya. Babnya adalah bab kesyirikan itu. Taib. Qul tamatta bi kufrika qalilan, kata Allah. Ya. Qul tamatta, katakan ya, bersenang-senanglah kalian. Tamatta. Ya, tamatta itu bersenang-senang. Maka ada ibadah haji itu namanya ibadah haji apa? Tamattu. Ya, tamattu itu ono lerene itu loh Pak, maksudnya ya. Ono seneng-senengi. Jadi sampai sana itu enggak maraton ya. Jadi datangnya tanggal 1 Dzulhijjah, ya umroh dulu, habis itu istirahat, iso piknik, belanja emas, dolan-dolan tuh ya, sampai tanggal berapa? 8 kita ngambil tarwiyah itu ya. Tapi kalau yang ifrat atau qiron itu teko langsung haji itu Pak. Ya, itu kesel gitu ya. Datang langsung gitu ya. Biasanya mepet-mepet gitu ya. Nah, yang tamattu ini yang ada senggangnya. Maka di sini Allah juga mengatakan apa? Qul tamatta qalilan, ya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu hidup di dunia ini. Ya, qalilan itu sebentar. Jadi sesuatu yang bisa dicapai, sesuatu yang bisa ditunggu, sesuatu yang ada batasnya itu sedikit, qalil. Ya, sesuatu yang bisa dihitung itu qalil. Ya, sampai berapa triliun, berapa ratus triliun bisa dihitung itu qalil. Ya, di sisi Allah itu enggak berharga, qalil. Ya. Kalau kita ingin melihat sesuatu itu tidak berharga, ya ketika terjadi bencana, ya, terjadi banjir, ya, musibah, ya, enggak ada yang berharga. Ya Allah, Allah kalau ingin mengambil, ya, apa yang dimiliki oleh manusia, ya sudah, hanya sekejap mata.
ya, hilang semuanya ya. Maka kul tamatta qalilan, bersenang-senanglah kalian wahai orang-orang kafir sebentar ya, tidak lama di dunia ini ya. Innaka min ashabin nar, ditegaskan lagi oleh Allah, sesungguhnya kamu ya, wahai orang-orang kafir apa? Min ashabin nar, termasuk penghuni apa? Neraka ya. Jadi hidup kita ini Bapak Ibu sekalian ya terbatas ya. Kemarin ya Ustadz Samsuri ya, Allah yarham ya, menghadap Allah ya. Di usia yang berapa itu? 52. Ketika sakit beliau datang ke Ustadz Syihab ya, dan bercerita, Ustadz, aku bermimpi. Apa mimpinya Ustadz? Saya dikasih baju oleh Ustadz Arifin Ilham dan saya pakai baju itu gitu ya. Itu mimpinya Ustadz Samsuri sebelum meninggal itu ya. Ternyata apa? Ustadz Arifin Ilham meninggal di usia 52 tahun ya. Dan Ustadz Samsuri juga meninggal di usia 52 tahun. Artinya apa? Takwil mimpi baju yang dipakaikan berarti umur Ustadz Arifin mirip dengan apa? Umur ya Ustadz Samsuri ya, enggak jauh. Sebagaimana Rasulullah umur 63 tahun meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq juga umur 63. Umar bin Khattab juga 63. Ali bin Abi Thalib agak panjang Mbak ya, Utsman agak panjang ya, 80-an tahun. Taib. Nah, kemudian ya di sini kita lihat ya, qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Nah, setelah Allah menceritakan sifat karakter orang-orang yang tidak beriman, Allah mengkabarkan tentang karakter sifat orang yang beriman. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbi ya. Amman huwa qanitun. Nah, di sini maknanya adalah katakanlah wahai Muhammad ya, wahai hamba-hambaku yang beriman ya, amman huwa qanitun ya, apakah orang-orang musyrik ya yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah ya. Artinya orang-orang yang beribadah, amman huwa qanit. Qanitun di sini maknanya adalah orang yang banyak menyebut Allah, orang yang banyak beribadah. Ahli tafsir mengatakan apa? Mereka ibadah apa saja ya, bisa zikir, bisa wirid ya, bisa tafakur, bisa tadabbur, bisa amal soleh ya, bisa tilawah, itu qanit ya. Jadi qanitun adalah orang yang banyak beribadah. Ana al-laili ya, sepanjang malam ya. Jadi malamnya itu tidak hanya untuk melihat sinetron gitu ya. Ya, jadi untuk apa? Untuk zikir, untuk wirid, untuk tafakur, untuk tadabbur, untuk tilawah ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Sajidan. Ya. Sajidan lebih khusus adalah dengan memperbanyak apa? Sujud. Ya. Berarti dia apa? Salat. Sajidan wa qa'iman. Ya, sujud dan berdiri. Ya, berarti ini salat. Jadi malam harinya itu dibagi. Maka salafun salih, orang-orang zaman dahulu itu selalu membagi malamnya itu 3. Ya. Yang satu sepertiga pertama ya, dia gunakan untuk bahsul ilmi, untuk membahas ilmu atau menulis ilmu atau merangkum ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia gunakan untuk apa? Li ahlihi, untuk keluarganya. Artinya ya, dia punya hak untuk keluarganya, tidur bersama keluarganya ya. Nah, yang ketiga adalah sajidan wa qa'iman, untuk apa? Salat. Nah, itu. Jadi membagi malam harinya itu untuk 3 ini. Bahsul ilmi ya, kalau kita mungkin sekarang baca Quran malam hari ya, atau membahas ya, atau merangkum rencana-rencana masa depan, semua yang penting ilmu gitu ya. Itu membahasnya di malam hari ya, lebih jernih pikiran, lebih cemerlang, lebih enak itu.
Taib. Nah, kemudian di sini sebutkan juga ya. Yahdharul akhirah. Mereka ini apa? Berhati-hati terhadap negeri akhirat. Artinya mereka itu dalam beramal itu selalu mengkaitkan tentang akhirat. Ya, yahdhar, ihdar. Ihdar itu kan berhati-hati. Artinya ada peringatan. Ya, selalu diingatkan. Yo, ini kalau dilakukan ya akibatnya seperti ini. Balas saja seperti ini. Ya, yahdharul akhirah, mengingat akhirat. Wa yarju rahmata rabbi, dan mereka itu selalu berharap terhadap rahmat Allah. Kenapa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat apa? Baik. Jadi rahmat itu maknanya apa, Pak? Kasih sayang. Ya, maka kemarin Syekh Rosid itu menyampaikan orang mukmin yang terbaik itu adalah orang mukmin yang apa itu, Pak? Sahlun layyinun sahlun. Yang kedua itu apa? Ketiga apa? Tiga itu, Pak. Jadi gampang. Pokoknya itu gampang, orang mukmin itu gampangan lah gitu. Ya, urusan dunia itu dibuatnya itu apa? Sahlun, gampang. Ya, yang kedua layyin itu lemah lembut, ya, enggak kasar, itu layyin, ya. Nah itu mukminun sahlun layyinun, ya, itu yang akan menjadi apa? Penghuni surga itu, ya. Itu dalam sebuah hadis, ya. Maka di sini wa yarju rahmatah, mereka itu selalu mengharapkan apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya, bahkan di dalam hadis Ma'alimus Sunnah disebutkan, ya, rahmat Allah itu ada 100 atau 1000, ya. Yang satu diturunkan untuk seluruh apa? Hambanya yang hidup ini. Nah, yang 99 itu akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Maka di dunia ini, ya, ngapunten, kadang ada orang apa namanya sehat, ya, sehat jasad, sehat rohani, tapi dia fakir, ya, dia miskin. Ada orang yang kaya raya, tapi dia sakit, ya. Ada orang yang mungkin apa namanya fakir, tidak dikasih oleh Allah anak. Ada orang yang kaya raya, tidak dikasih oleh Allah anak, ya. Karena nggak ada kesempurnaan di dunia ini, ya. Tapi ketika nanti di akhirat nikmat itu menjadi satu, berbarengan. Maka disebutkan, ya, wa yarju rahmata rabbi. Kita ini mengharap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi kenikmatan itu akan disempurnakan oleh Allah nanti di surga secara bersamaan. Yang pertama, penghuni surga itu umurnya berapa? 33 tahun. Bagi laki-laki itu 30 sampai 33 tahun. Bagi wanita, perempuan umurnya berapa? 17 sampai 20 tahun. Itu, ya. Jadi itu penghuni surga umurnya seperti itu, ya. Maka ada seorang orang yang sepuh datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau mengatakan di surga enggak ada orang tua. Terus bagaimana dengan kami ini? Datang tuh sambil nangis tuh, Pak. Ya, sama Rasulullah didudukkan. Maksudnya bukan seperti itu. Nanti di surga itu orang semuanya umurnya berapa? Disamakan semuanya, ya. Kekuatan satu orang seperti berapa? 100 orang, ya. Jadi kekuatan satu orang seperti kekuatan 100 orang. Ya, itu makna daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, mereka adalah orang-orang yang diberi oleh Allah akal, ya. Jadi Allah memberikan kita itu akal, pikiran, hati, ya, untuk apa? Berpikir, memikirkan kehidupan setelah apa? Kematian, ya. Manusia ini tercipta dari dua unsur,
Yang pertama air dan yang kedua adalah tanah. Ya. Yaitu tanah dan air. Ya. Yang pertama Allah ciptakan manusia dari Adam, kemudian Hawa dari tanah. Ya. Min turab. Ya. Bahkan ayatnya juga disebutkan ya ayuhan nas, ya. Wahai para manusia, apabila kalian, gimana itu bunyinya saya lupa ya, kalian dalam keraguan, maka lihatlah bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian diciptakan dari tanah, ya, min turab, gitu ya. Yang kedua dalam surat An-Nisa, awal surat An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan kami kembang biakkan antara laki-laki dan perempuan, ya, sampai ke seluruh penjuru dunia ini. Artinya berkembang biak. Nah, setelah itu berarti penciptaannya bukan lewat apa? Tanah lagi enggak, tapi lewat apa? Air. Ya, lewat air mani. Ya, penciptaan manusia. Maka kita ini bisa hidup dengan air, dan kita itu juga apa? Bisa hidup dengan tanah. Ya. Orang kalau nggak minum, ya walaupun kenyang nggak kuat kadang. Maka selalu ya kalau Syekh Muammar mengatakan air yang turun dari langit ke bawah, ya hujan, itu ternyata memiliki doa masing-masing. Ya, ada doanya masing-masing. Kalau air itu hujan, doanya bagaimana? Kalau air itu rintik-rintik, doanya bagaimana? Ya, yang kita hafal itu kan apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Sebetulnya itu sudah mencakup semuanya. Tapi setiap hujan ada doanya ternyata. Ya, ini untuk kesuburan, kemakmuran. Ini supaya apa namanya? Tidak jadi musibah. Ya, kalaupun hujan terus, tapi tidak apa? Banjir. Itu ya, tidak musibah itu ya. Nah, inilah beberapa hal tentang makna daripada ayat ini. Baik. Satu ayat lagi, qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, ya. Kemudian bertakwa rabbakum kepada Allah. Ya. Jannatud dunya qabla jannatul akhirah. Jadi surga dunia sebelum dia dikasih oleh Allah surga akhirat. Maka Syekh Muhammad juga mengatakan siapa yang tidak merasakan kenikmatan surga dunia, maka dia tidak merasakan nikmatnya surga di akhirat, gitu ya. Jadi diantaranya adalah nikmal malu soleh li rajulun soleh. Harta yang baik itu nikmat, ya. Kemudian pendamping hidup yang taat itu nikmat. Ya, bayangkan orang kalau mendapatkan pendamping hidup yang enggak taat kepada Allah, sengsara enggak? Wah, sengsara nahan batin itu ya. Maka nikmat ya di situ nikmat dunia sebelum dia itu merasakan nanti apa? Nikmat akhirat. Termasuk apa mutiara yang dikeluarkan di lautan, ya, itu disebutkan dalam Al-Quran, itu adalah fungsinya untuk dipakai oleh manusia sebagai perhiasan. Ya, boleh nggak boleh, haram nggak, berlebihan nggak, ya. Jadi emas, perak, kemudian mutiara, lu'lu' itu ya, itu adalah semua hal yang boleh dipakai oleh manusia, dan itu bentuknya adalah zinatul mar'i, perhiasan seseorang. Ya. Yang nanti dikritiki adalah ketika kita dilalaikan dan tidak beribadah kepada Allah. Contohnya lagi gini, dagang, jual beli itu boleh nggak dalam Quran, dalam Islam? Bahkan masyru', disyariatkan. Ya, kita diperintahkan untuk berdagang. Bahkan ayatnya ada, ya, dalam juz 3 itu ya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, boleh. Tapi kalau jual beli itu sudah melalaikan dari mengingat Allah, maka itu menjadi apa? Haram, menjadi dosa. Maka disebutkan dalam Quran, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak disibukkan dengan perdagangan dari mengingat Allah. Artinya ketika kita berdagang, ketika kita itu transaksi jual beli, sudah datang panggilan Allah, dihentikan dulu.
ya stop dulu, ya, tidak dilanjutkan. Ya, seruan Allah ini lebih utama, ya, entah di pabrik, entah di kantor, entah di sawah, ya, entah dimanapun, atau di hadapan komputer sekalipun, ketika panggilan Allah itu datang, maka panggilan Allah itu lebih didahulukan. Itulah orang yang tidak dilalaikan oleh apa? Perdagangan, ya. Yang tadinya itu boleh, ketika dilalaikan maka menjadi apa? Haram, gitu ya. Taib. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah ini luas. Ya, ini berarti babnya hijrah. Jadi kalau kita merasa tidak nyaman dalam sebuah satu tempat, ya, maka pindahlah. Ya, karena bumi Allah ini luas. Ya. Di tempat sini kita nggak nyaman, sudah pergi ke tempat mana, ya. Maka Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, kalau kamu berdagang transaksi jual beli di tempat ini 2 kali nggak laku atau 2 kali nggak berhasil, maka pindahlah, jangan kamu lanjutkan. Pindah tempat sana, dia entah di luar pulau atau di luar daerah atau di luar kota, gitu ya. Ternyata kaidahnya seperti itu. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini apa? Luas. Nah, kemudian saya tutup, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas. Nah, para ahli tafsir mengatakan, ya, bighairi hisab, tanpa batas adalah bighairi ma'dud, ya, tanpa hitungan, tanpa ada batasannya. Jadi ada 2 amalan, ya, yang pahalanya itu terserah Allah, nggak ada hitungannya. Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua apa? Sebentar lagi kita akan menjalankan puasa, itu ya. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah puasa. Kalau yang lainnya ada hitungannya, ya. Tapi kalau sabar dan puasa nggak ada, terserah Allah. Maka orang mengatakan sabar itu ada batasnya, enggak. Sabar itu nggak ada batasnya, ya. Kalau kuat sabar, ya. Itu ya. Walaupun dibunuh, walaupun walaupun disiksa, kalau kuat sabar, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka ketika Rasulullah menemui Ammar bin Yasir disiksa, bapak, istri, anak itu disiksa bareng itu, Pak. Ya. Semuanya disiksa, ditindih, bahkan istrinya Sumayyah, ya itu ya. Itu siksanya enggak main-main, ya. Ditusuk pakai tombak kan, ya, dari kemaluannya sampai ke kepala. Itu ya. Itu Rasulullah hanya melihat, ya, Pak. Isbir ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena janji untukmu adalah surga. Ya, tempatmu tinggalmu nanti itu adalah surga, itu ya. Ya, itu kalimat yang dipegang, termasuk juga Bilal bin Rabah, ahad yang diucapkannya, ya. Ketika Rasulullah lewat nggak bisa apa-apa Rasulullah, tapi ketika Abu Bakar lewat, ya, dia punya harta, ya, maka aku bebaskan Abu Bakar, Bilal bin Rabah ini, ya, dengan hartanya Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Taib, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi tazkirah untuk kita, nasihat untuk kita bersama tentang firman Allah, bahwa kehidupan ini ada batasnya dan ada waktunya, ya, semuanya tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fid dhanbana wa tahhir qalbana wa hassin farjana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma astur auratuna wa amin rawatina. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم بارك في أعمارنا وبارك في أهلنا وبارك في ذريتنا وبارك في تجارتنا وبارك في مزرعتنا وبارك في قريتنا هذا وبارك في مدنا وصاعنا. Ya Allah, berkahilah makanan dan minuman kami. Ya Allah, berkahilah seluruh keluarga-keluarga kami dan keturunan kami. Ya Allah, berkahilah tempat tinggal kami. Ya Allah, berkahilah seluruh peternakan dan pertanian-pertanian kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.